warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Nurwahida dari NIM 005. Pada video kali ini aku akan ajak teman-teman semua untuk melakukan peragaan atau demonstrasi mengenai mobilisasi dan body mekanik terhadap pasien secara aman dan nyaman. Selanjutnya, sebelum kita menginjak ke peragaan dan demonstrasi, alangkah lebih baiknya kalau kita mengetahui arti dari mobilisasi dan body mekanik. Pengertian pertama yakni mobilisasi. Mobilisasi adalah pergerakan manusia atau seseorang secara bebas, teratur, dan tentunya memiliki tujuan untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Pengertian yang kedua yakni body mekanik. Body mekanik adalah penggunaan suatu organ secara efektif dan efisien sesuai dengan fungsinya. Selanjutnya, tujuan dari mobilisasi dan body mekanik. Tujuan yang pertama yakni meningkatkan kerja tonus otot, yang kedua mencegah adanya komplikasi, yang ketiga yakni pemenuhan kebutuhan sehari-hari, yang keempat yakni memberikan rasa nyaman dan aman pada pasien, yang terakhir yakni untuk mempermudah tenaga kesehatan dalam melakukan pemeriksaan dan tindakan. Selanjutnya kita menginjak kepada inti dari video kali ini, yakni melakukan peragaan atau demonstrasi mengenai mobilisasi dan body mekanik. Yuk lihat videonya. Tindakan pertama yang dilakukan sebelum melakukan pemeriksaan pada pasien yang pertama yakni membersihkan tangan kita dari kuman dan bakteri dengan menggunakan air mengalir atau hand sanitizer serta menggunakan handscoon. Hal pertama yang harus dilakukan sebelum melakukan tindakan mobilisasi yakni meminta izin kepada pasien serta memberikan penjelasan atau keterangan lebih lanjut mengenai tujuan atas mobilisasi yang akan dilakukan. Selanjutnya adalah menjaga privasi dari pasien dengan melakukan penutupan pada kelambu. Sikap yang pertama yakni semi-fowler merupakan posisi di mana kepala dan dada dinaikkan setinggi 30 derajat sampai 45 derajat. Tindakan yang dilakukan pertama yakni tenaga kesehatan berdiri di sebelah kanan pasien. Tenaga kesehatan memasukkan tangan kanan melalui ketiak dan mengangkat pasien hingga didudukkan. Kemudian setelah didudukkan, kita harus memasang sandaran dari bantal-bantal hingga membentuk sudut 30 sampai 45 derajat. Tujuan dari sikap semi-fowler yakni memberikan perasaan nyaman pada pasien sesak nafas dan memudahkan perawatan pada pasien. Sikap yang kedua adalah sikap fowler. Sikap ini memiliki langkah-langkah yang sama dengan semi-fowler. Bedanya hanya terletak pada sudut yang dibentuk yakni 90 derajat. Jadi kita hanya perlu menambahkan beberapa bantal pada punggung pasien. Sikap yang ketiga yakni sikap sim. Sikap sim merupakan sikap di mana posisi setengah telungkup atau miring. Tindakan yang dilakukan yang pertama yakni menekuk lutut dan paha kanan ke atas dengan kaki kiri lurus, kemudian memiringkan pasien sampai sebagian dada mengenai tempat tidur, kemudian menarik lengan kiri ke arah belakang dan menempatkan bantal di sela-sela lutut agar tidak terjadi tekanan, dan menempatkan bantal ke tangan sebelah kanan agar tetap nyaman dengan posisi ini. Tujuan dari tindakan sikap sim yakni
memberikan obat suppositoria melalui anus dan memberikan rasa nyaman pada pasien paralisis, pasien yang akan dienema, dan untuk tidur pada wanita hamil. Yang keempat adalah sikap Trendelenburg, merupakan sikap dengan posisi bagian kepala lebih rendah daripada bagian kaki. Tindakan yang dilakukan yakni menempatkan bantal di kaki pasien dengan tujuan melancarkan peredaran darah menuju otak dan memberikan rasa nyaman kepada pasien saat melakukan tindakan pembedahan pada perut, pasien shock, dan pasien hipotensi. Sikap yang kelima yakni sikap litotomi, merupakan sikap dalam posisi telentang, lutut ditekuk ke arah dada, tungkai bawah ditopang oleh tangan pasien. Tujuan dari pemeriksaan ini yakni memeriksa genitalia pada proses persalinan dan memasang alat kontrasepsi. Sikap yang keenam yakni dorsal recumbent, merupakan sikap posisi telentang dengan kedua tungkai ditekuk dan kedua kaki menopang pada kasur dengan tujuan memeriksa genitalia pada proses persalinan dan memudahkan pelaksanaan parasat atau kateter dan partus. Sikap yang ketujuh yakni sikap genupectoral, merupakan sikap menungging dengan kedua kaki ditekuk dan dada menempel pada bagian alas tempat tidur, dengan tujuan memeriksa rektum dan sigmoid. Dari sikap atau posisi-posisi yang dilakukan pada pasien, selanjutnya aku akan ajak teman-teman semua untuk melihat satu contoh cara memindahkan pasien dari kereta dorong ke tempat tidur. Tindakan pemindahan pasien dari kereta dorong ke tempat tidur harus dilakukan sebanyak 2-3 perawat sesuai dengan bobot pasien. Tenaga kesehatan berdiri berjajar dengan pasien atau sejajar dengan pasien. Kemudian tangan nakes disisipkan ke bawah leher. Kemudian mengangkat pasien dengan aba-aba serentak dan selanjutnya meletakkan pasien. Yang terakhir yakni merapikan pasien kembali. Sekian dari video yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.